Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Perkenalkan, nama Bapak Zainuddin, biasa dipanggil Pak Zai. Guru Bahasa Sunda SMP Negeri 18 Depok. Selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 7 di SMP Negeri 18 Depok. Semangat ya. Baik, untuk materi bahasa Sunda kelas 7 semester 1 ada 4 materi. Pertama, paguneman, kedua, kaulinan barudak, ketiga, pupujian, dan yang terakhir, pengalaman pribadi. Anak-anakku sekalian, untuk materi pertama, paguneman. Apa itu paguneman? Paguneman sama juga dengan percakapan atau obrolan. Percakapan atau obrolan biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Bentuknya bisa berkenalan, menyapa, meminta maaf, atau yang lainnya. Di dalam percakapan tentu tetap harus memperhatikan sopan santun dalam percakapan. Sopan santun dalam bahasa Sunda tidak jauh berbeda dengan sopan santun percakapan dalam bahasa Indonesia. Jika kita berbicara dengan orang tua, itu akan berbeda dengan sikap kita saat kita berbicara dengan teman sebaya. Demikian pula saat kita berbicara dalam suasana resmi, tentu berbeda dengan saat kita bicara di suasana santai. Anak-anakku sekalian, dalam bahasa Sunda, bahasa yang digunakan ketika kita berbicara itu harus disesuaikan dengan lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita itu orang tua atau orang yang baru kita kenal, biasa kita menggunakan ragam hormat atau bahasa halus. Jika lawan bicara kita itu teman sebaya atau orang yang sudah sangat akrab dengan kita bisa menggunakan dengan ragam loma, ragam akrab, bahasa loma atau bahasa akrab. Di dalam percakapan ada ungkapan-ungkapan yang biasa muncul. Ada ucapan salam, ya. Ada ucapan selamat, ada kalimat sapaan, ada kalimat meminta izin, ada kalimat meminta maaf. Baik, kita bahas satu persatu. Ucapan salam. Di dalam bahasa Sunda itu ada ucapan sampurasun, biasanya dijawab dengan rampes. Ada juga ucapan salam yang lain seperti wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng siang, wilujeng wengi, ya, untuk waktu yang berbeda dengan ucapan yang berbeda. Untuk ucapan selamat, kita bisa ambil contoh wilujeng sumping, selamat datang, atau wilujeng angkat, selamat jalan, atau wilujeng tuang, selamat makan. Adapun untuk kalimat sapaan, kita bisa lihat contohnya kumaha damang. Kalau orangnya banyak, ya kita bertemu dengan orang yang banyak, kitanya sendiri kita menyapa mereka dengan kalimat kumaha darama, nanti dijawab sae atau pangesto. Ketika kita melihat orang yang kita kenal mau pergi, kita tanya, bade angkat ke mana? Dia jawab,
bade mios ka kota. Mulih ti mana atau pulang dari mana? Dijawab wangsul ti sakola. Nuju naon, sedang apa? Dijawab nuju midamel PR, sedang mengerjakan PR. Itu contoh kalimat sapaan dengan jawabannya. Ada juga kalimat meminta izin. Ya. Bu, Pak, punten abdi bade ka Pengker heula. Ibu, Bapak, maaf, saya izin untuk ke belakang dulu. Dijawab, mangga. Ibu, Pak, punten abdi bade wangsul heula. Ibu, Bapak, mohon maaf, saya mau pulang dulu. Itu walaupun menggunakan kata punten yang artinya maaf, tetapi di dalamnya ada unsur meminta izin. Ada juga memang kalimatnya bentuk meminta maaf. Misalnya saat kalian terlambat masuk ke kelas, kalian ucapkan, Pak, nyuhunkeun dihapunten, abdi kasiangan. Bapak maaf, mohon maaf, saya kesiangan. Anak-anak sekalian, di dalam materi pertama ini dibahas juga pangawaruh bahasa. Ada 2 pangawaruh bahasa atau aspek kebahasaan yang dibahas di materi paguneman. Yang pertama menuliskan bunyi angka, dan yang kedua huruf vokal dalam bahasa Sunda. Di antara kalian tentu sudah tahu ya bagaimana angka dalam bahasa Sunda. Bunyinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebagian ada kemiripan dalam bahasa Indonesia. Yang berbeda itu angka 1, hiji, angka 3, tilu, angka 6 ya, genap dalam bahasa Sunda. Angka 9 dalam bahasa Sunda salapan. Misalnya ada angka 1986, maka kita baca 1880 genap. Ada angka 641, maka kita baca 640 hiji. Itu contohnya. Pangawaruh bahasa yang kedua adalah huruf vokal dalam bahasa Sunda. Perbedaan vokal bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia itu tidak terlalu jauh ya. Cuma ada vokal khas bahasa Sunda yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, yakni vokal yang berbentuk 2 huruf tetapi 1 bunyi. Huruf E dan U yang dibaca E, bunyi E. Dalam bahasa Sunda, vokal itu terdapat 7. A, I, U, E, dan O. Jadi A, I, U, E, dan O. Terdapat perbedaan cara penulisan bunyi E dan bunyi E. Dalam bunyi E, huruf E itu di atasnya ada tanda curek ya, seperti koma. Adapun dalam bunyi E itu kosong. Kata capek, maka E-nya harus ada tanda di atasnya. Adapun kata pinter, maka E-nya polos ya, karena bunyinya E ya, pinter. Adapun untuk bunyi E
bunyi dia menggabungkan antara bunyi dan u. Jadi contoh kata gelis. Gelis, bukan gelis, bukan gelis, tapi gelis. Bukan juga gelis, tapi gelis. Dilihat dari bentuknya terlihat 3 vokal, tetapi hakikatnya 2, dan i dalam kata gelis. Kamemet. Kamemet ada vokal a, ada vokal ada vokal Kalau lihat bentuknya ada 5 vokal, tetapi hakikatnya dia 3 vokal. Vokal a, vokal dan vokal juga. Kamemet. Ini paham ya? Jadi ada 7 vokal dalam bahasa Sunda. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi. Mudah-mudahan tidak lama kita bisa melakukan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum